Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan cara cepat menang dalam pembukaan Sisilia ala Bobby Fischer. Dan partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Jovan Revsky pada tahun 1967. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6. D4, C kali D4, kuda kali D4 dan kuda ke F6 dengan target mengambil pion E4, kuda C3, kuda C6, gajah ke C4, E6. Ini langkah normal, yaitu Sicilian varian Leonhardt teman-teman. Gajah ke B3 dilanjutkan dengan gajah ke E7, gajah ke E3 dilanjutkan dengan rokade pendek. Di posisi ini menteri langsung ke E2, bersiap untuk rokade panjang dari Bobby Fischer. Menteri A5 dilanjutkan dengan rokade panjang. Perhatikan, ini langkah blunder pertama yang dimulai dari hitam teman-teman. Dia malah memilih memukul kuda yang di D4, gajah kali D4, dan dijawab gajah ke D7. Jelas, di sini secara permainan terjadi serangan silang teman-teman. Sangat seru ini ketika dipertandingkan posisi seperti ini. Raja ke B1, menghindar duluan teman-teman. Benteng A ke D8, menteri ke E3. Bobby Fischer bersiap untuk mengambil pion yang di A7, padahal sekaligus dia dengan ancaman ke sayap raja menterinya. B6, gajah kali F6 di sini. G kali F6. Ini langkah blunder yang kedua dari hitam teman-teman. Dan langkah brilian setelah blunder ini langsung dimanfaatkan oleh Bobby Fischer. Kuda ke D5. Perhatikan, kuda diberikan ke pion. Di catatan buku Bobby Fischer, di saat posisi langkah seperti ini, ketika kuda ini dipukul oleh pion teman-teman, maka yang akan datang benteng memukul pion sekaligus mengancam menteri. Menteri ke-6, benteng ke H5 dengan target membidik pion yang di H7. Gajah ke G4 misalnya mengancam dari hitam, menteri ke G3, menteri ke E2 melindungi, dan di sini akan datang gajah ke C4. Jelas kalau dipukul terjadi pertukaran sekaligus ada ancaman berikutnya untuk hitam teman-teman. Di sini menteri memukul pion E4 misalnya di catatan Bobby Fischer, akan datang gajah ke D3. Tambah tajam serangan dari putih jadinya. Ketika di sini lari ke B4 untuk tetap melindungi gajah yang di G4 ini, akan datang H3. Jelas gajah ini tidak bisa dipertahankan teman-teman. D5, benteng memukul pion yang di H7. F5 dilanjutkan dengan menteri ke E5. Jelas bahwa di sini ancamannya adalah checkmate. Dan ketika F6 di catatan buku Bobby Fischer, datang menteri ke E6 cek, sekaligus akan mengambil gajah di sini. Kalau tidak menghindar, maka langkah terbaik di sini adalah memukul benteng dari hitam. Dan setelah raja memukul benteng, datang H kali G4 sekaligus cek. G6, gajah ke F5. G5 dilanjutkan dengan benteng ke H5 cek, dan F4 satu-satunya langsung di close dengan checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda ke D5 ini teman-teman. Langkah partai, Jovan Revsky memilih dengan benteng F ke E8. Dan di sini langsung dilangkahkan kuda memukul gajah yang di E7. Benteng kali E7, langsung di sini benteng kali D6. Setelah benteng kali D6, benteng kembali lagi ke C8.
menteri ke D4 dengan target adalah gajah. Di sini gajah ke E8 dan satu langkah dari ini dari Jovan Revsky menyerah teman-teman. Kemana dia? Menteri memukul pion F6. Di posisi ini Jovan Revsky menyerah. Kok bisa? Coba kita analisa satu-satu. Di catatan buku Bobby Fischer, ketika benteng ini ke D7, maka akan dijawab dipukul gajah kali benteng di sini dan benteng ke D1, balik diancam E8, gajah kali E6. Ketika ini dipukul akan datang cek oleh menteri sekaligus akan menggarpu benteng. Kemungkinan kedua kenapa dia menyerah? Agak panjang di catatan bukunya adalah akan dijawab dengan benteng yang di E ke C7 langkah terbaik hitam. Tapi di sini akan datang benteng ke D3 untuk mengambil posisi sayap raja. Dilanjutkan dengan H5, menteri dari hitam, benteng ke G3 cek, F8 dan gajah kali E6. Jelas bahwa di sini targetnya adalah benteng. Ketika dia ke C5 untuk tetap menjaga sekaligus mengancam, maka di sini datang benteng ke C1. D6 menterinya. Di sini cek terlebih dahulu menterinya. Setelah raja lari baru dipukul. Tentu di sini kalah kualitas sekaligus pion. Walaupun dilanjutkan, ini tetap akan kalah, cuman sedikit perlahan. Kenapa dia menyerah di posisi menteri memukul pion F6? Itulah alasannya dari catatan buku Bobby Fischer, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pembukaan Sisilia cara menang cepat ala Bobby Fischer, teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer pegang putih dan Jacek Bednar pegang buah hitam. Pada tahun 1966, dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6, dilanjutkan kuda C3, A6, gajah ke C4, E6, gajah ke B3, kuda B ke D7. Di sini menjadi varian Lipski, teman-teman, dari Sisilianya, dan di sini F4. Langsung dibongkar sayap raja oleh Bobby Fischer. Kuda C5, target adalah pion E4 yang dibidik dari hitam sekaligus mengancam gajah karena terlalu tajam. F5 dijawab oleh Bobby Fischer. Kuda memukul E4. Di sini F kali E6, teman-teman. Pilihannya apakah dipukul pakai gajah atau dia memilih untuk langkah lain. Ternyata di partai dia memilih langkah lain, yakni dengan cek menteri ke H4, G3. Berpikir jika ditutup pasti dipukul oleh kuda, dan ketika pion memukul kuda tentu harus kehilangan benteng dari putih. Dilanjutkan dengan dipukul oleh hitam pion tersebut, maka di sini datang kuda ke F3. Open checknya di counter oleh putih, menterinya yang diancam. Sekarang menteri pindah ke H5, langkah hitam, E kali F7 cek, raja ke D8 karena tidak bisa dipukul, atau dia bisa pukul kecuali dengan menteri. Benteng ke G1, teman-teman. Setelah kuda ini diancam, dia lari ke F5, langsung didesak dengan kuda ke D5 oleh Bobby Fischer. Menteri memukul pion F7. Ini langkah yang kurang akurat sebenarnya dari hitam. Langsung dijawab dengan gajah ke G5. Di posisi ini, jika raja salah lari tentu lebih cepat kekalahan dari hitam. Misal dia lari ke D7, teman-teman. Di catatan Bobby Fischer akan datang kuda ke E5 cek, D kali E5, dilanjutkan dengan kuda ke C3 sekaligus cek dan menteri yang harus hilang. Ditutup pakai gajah ataupun raja menghindar, maka di sini tetap harus hilang menteri. Kembali ke posisi di saat gajah ke G5 cek, langkah partai dia lari ke E8 dan dijawab oleh Bobby Fischer menteri ke E2. Di sini pilihannya bisa ditutup pakai gajah
ke E6, atau dia menghindar lagi ke D7 teman-teman. Gajah ke E6 dijawab oleh hitam. Dilanjutkan dengan kuda ke F4 sekaligus menggarpu gajah tersebut. Raja ke D7 sekarang. Dan di posisi ini ternyata Bobby Fischer tidak melanjutkan serangan, melainkan dia memilih untuk rokade panjang. Setelah rokade panjang, menteri ke E8. Langsung dijawab gajah memukul E6 sekaligus cek. Dilanjutkan dengan kuda kali E6, menteri langsung ke E4. Di posisi ini teman-teman, satu langkah lagi dari hitam menyerah. Setelah dijawab dengan G6 dan Bobby Fischer kuda kali E6, langsung dia merebahkan raja teman-teman. Kenapa kok bisa menyerah di posisi ini? Mungkin sekilas dari teman-teman memperhatikan bahwa ini masih imbang. Tapi langkah ini ternyata ketika kuda ini dipukul langkah terbaiknya oleh menteri teman-teman, maka yang terjadi langsung cek memukul pion B7 ke E8, langkah satu-satunya yang terbaik di sini, dan dilanjutkan dengan benteng G ke E1, harus kehilangan menteri. Kalaupun dia ditutup, tetap dia harus dihilangkan menterinya. Menteri kali E3 di sini dan gajah kali E3. Selanjutnya tinggal menggarami kalau sudah posisi seperti ini. Kenapa dia menyerah di posisi kuda memukul E6 ini? Itulah alasannya. Luar biasa langkah dari catatan Bobby Fischer ini. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pembukaan Sisilia ala Bobby Fischer teman-teman ya. Dan partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Peter Dille di Skopje pada tahun 1967. Dimulai dari E4 C5, kuda F3 dan D6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4, kuda F6 dengan target pion E4, kuda ke C3, kuda C6 dan gajah ke C4, E6, gajah ke B3, A6 dan F4. Sicilian varian Leonhard semi Alakin ini teman-teman dimainkan di partai ini. Menteri ke-5 dengan tujuan mengepin kuda sekaligus mengancam pion E4 nantinya. Di posisi ini dari Bobby Fischer langsung rokade. Kuda kali D4, dilanjutkan menteri memukul D4. D5 dan di sini langsung gajah ke E3 teman-teman. Karena ancaman dengan dibukanya pion ke D5 ini adalah sekak seter. Itu sangat jelas dibaca oleh Bobby Fischer. Kuda kali E4 dan kuda kali E4. D kali E4. Di sini jawaban dari Bobby Fischer agak sedikit menyimpang karena dia tidak memukul pion yang di E4 ini, melainkan dia mendorong F5. Jika di posisi ini E5 dijawab oleh hitam, maka akan lebih cepat kekalahan daripada hitam. Datang menteri ke C4 dengan target F7 dan ini tidak bisa dilindungi teman-teman. Kalaupun dia menghindar untuk rokade, tentu dipukul terlebih dahulu oleh putih. Baik, kembali ke posisi F5. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Dia menteri ke B4, mencoba mengadu. Setelah di posisi ini langsung F kali E6. Tapi lagi-lagi dari hitam masih coba bertahan untuk tidak mengadu menterinya. Dia memilih gajah kali E6. Gajah kali G6 dan di sini F kali E6. Perhatikan langkah blunder ini dan tidak disederhanakan dari hitam. Seandainya dipukul menteri mungkin lebih panjang, karena dia memilih untuk memukul gajah, maka yang terjadi langsung benteng kali F8. Di posisi ini langsung menteri yang mukul, karena jika benteng dia ketinggalan menteri, itu mustahil dilakukan oleh GM. Menteri memukul benteng.
Setelah itu teman-teman, satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Padahal kalau kita lihat sekilas, hitam di sini unggul kualitas. 2 benteng untuk hitam dan gajah dan benteng untuk putih. Tapi kenapa satu langkah itu menyerah teman-teman? Jawaban brilian dari Bobby Fischer, menteri ke-4, di posisi ini menyerah. Kemanapun langkah dari hitam, di catatan buku Bobby Fischer, ternyata kemungkinannya layak dia untuk menyerah. Baik, kita analisa di catatan buku Bobby Fischer. Ketika misalnya dia raja ke E7, tentu dia harus kehilangan menteri. Baik, kemungkinan yang kedua, di saat menteri ke-4 ini, raja ke D8 akan datang ke D1 benteng. Setelah raja ke C8, karena tidak mungkin kembali lagi ke E7, menteri ke C4. Setelah menteri ke C4 akan datang ke B8, satu-satunya langkah. Benteng ke D7. Target adalah checkmate di sini. Dilanjutkan dengan langkah yang sangat brilian dari hitam, pilihannya sulit, dan di sini langsung diancam ke D4. Tentu pilihannya sangat sulit. Ketika ini dijawab dengan raja ke C8, cukup dibuang tempo sedikit oleh putih. Menteri ke D8 mencoba mengadu misalnya. Di sini tentu dicek ke C5. Dan setelah ke B8 datang di sini menteri memukul benteng A7. Raja ke C8 dan sekaligus checkmate. Kemungkinan yang kedua, di saat yang ketiga teman-temannya. Di saat posisi ini, misalnya bagaimana kalau ditutup B5? Kenapa dia menyerah? Baik, kita analisa. Akan datang menteri memukul pion E4 sekaligus mengancam benteng. Terbaik ini adalah ke D8 dari jawaban hitam. Menteri ke C6, dan di sini tentu dia harus menggeser atau menutup dengan benteng, karena jika dia bergeser ke E7 dia harus kehilangan menteri, atau dia bergeser ke F7 akan datang benteng ke F1 sekaligus kehilangan menteri lagi-lagi teman-teman. Maka langkah terbaik di sini adalah ditutup oleh benteng. Datang benteng ke D1 dan menteri ke E7. Gajah ke B6, dan di sini tidak ada pilihan untuk bisa lepas dari ikatan ancaman pin tersebut. Karena langkah terbaik di sini hanya rokade, tentu langsung hilang. Jelas bahwa di sini kalah satu perwira. Atau di posisi tadi sebelum dia rokade, bagaimana kalau misalnya dia mengeluarkan benteng ke sini, maka akan datang cek. Tentu kalau ditutup dia harus kehilangan 2 perwira. Misal dia lari, akan tetap dipukul oleh putih. Sama kasusnya tadi. Kenapa dia menyerah di posisi menteri cek di A4 ini? Itulah alasannya teman-teman. Baik, sekian dulu pembukaan Sisilia, cara menang cepat ala Bobby Fischer. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.